Wow, Tang Wulin berteriak. Lizzie, apa yang kamu lakukan? Kamu menakuti saya. Tidak ada yang benar-benar. Su Lizzie menyeringai. Aku hanya menunggu untuk melihat kapan kamu akan bangun. Tang Wulin duduk di tempat tidurnya, melawan kekurangan kekuatan tubuhnya. Untungnya, rasa pusing tidak menyerang dia kali ini. Apa kau lapar? Su Lizzie bertanya. Tang Wulin tanpa sadar menggosok perutnya. Rasanya begitu kosong sehingga dia bisa bersumpah dia merasakan tulang punggungnya di sisi lain hanya dengan menusuknya. Saya kelaparan. Setelah melahap beberapa roti babi, Tang Wulin menghela nafas puas. Dia merasa jauh lebih baik. Apakah kita menang? Dia bertanya. Su Lizzie mengangguk. Kami menang. Kami juga menang di kompetisi keseluruhan. Setiap orang yang berkompetisi mendapatkan banyak poin kontribusi. Anda harus pergi dengan Gu Yue untuk mengunjungi Wu Zhangkong nanti. Kau tahu, aku benar-benar tidak percaya kalian berdua menyembunyikannya dengan baik. Sungguh, keterampilan fusi jiwa. Itu luar biasa. Tang Wulin memaksakan senyum. Apakah Anda akan percaya jika saya memberitahu Anda bahwa itu adalah pertama kalinya kami menggunakannya? Su Lizzie menatapnya dengan tatapan tercengang. Pertama kali Anda? Tidak mungkin. Saya tidak berbohong. Ini benar-benar pertama kalinya kami. Petik 2. Apa pertama kali Anda? Yuanen Yehui bertanya saat dia masuk ke kamar bersama Xie Xie. Melihat Tang Wulin dan Su Lizzie bersama-sama dan mendengar mereka menyebut pertama kali, ekspresinya berubah menjadi seringai aneh. Tang Wulin tidak memperhatikan ekspresinya. Kami berbicara tentang skill fusi jiwaku dengan Gu Yue. Sejujurnya saya tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kalian terluka, Yuanen? Petik 2. Yuanen Yehui menggelengkan kepalanya dan berhenti sekitar 5 meter dari Tang Wulin. Roh Kudus Douluo menyelamatkan kami. Mendengarkan, seranganmu itu terasa sangat aneh. Seolah-olah saya terputus dari dunia luar. Seperti dunia itu sendiri yang menolakku. Apakah kalian benar-benar memikirkannya di tengah panasnya pertempuran? Petik 2. Tang Wulin tersenyum pahit. Apakah saya perlu membuat semacam janji agar Anda mempercayai saya? Yuanen Yehui mendengus. Tidak apa-apa. Ingat saja, kalian mungkin menang kali ini, tetapi kalian mungkin tidak seberuntung berikutnya. Aku pasti akan membayarmu kembali. Petik 2. Kedengarannya bagus. Tang Wulin terkekeh. Kalau begitu aku akan meninggalkanmu untuk istirahat. Dan setelah Anda pulih, Anda dapat kembali melakukan penempaan. Petik 2. Kamu sangat egois, kata Tang Wulin sambil tersenyum masam. Yuanen Yehui melambaikan tangan lalu pergi. Mengapa dia bertindak begitu jauh? Tang Wulin mendapat perasaan aneh dari Yuanen Yehui. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi dia merasa seolah-olah dia secara aktif menghindarinya. Aku tidak jelek, dan dia tidak seperti itu saat kita pertama kali bertemu. Jangan pedulikan dia, Wulin. Xie Xie angkat bicara. Kultivasi adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Tang Wulin memutar matanya. Anda berada di pihak siapa? Pertanyaan itu membuat Xie Xie tidak sadar. Milikmu, tentu saja. Lalu mengapa kamu berbicara untuknya? Su Lizzie bertanya. Xie Xie memelototinya. Saya hanya menyatakan fakta. Apa yang kamu tahu? Sekarang beri saya roti dan bantu saya menghemat uang. Petik 2. Saya menolak. Roti membutuhkan kekuatan jiwa, Anda tahu. Su Lizzie mencibir. Tang Wulin mengangkat bahu tanpa daya. Baik-baik saja maka. Aku akan berkultivasi sebentar, jadi kalian berdua tetap turun. Petik 2. Roti babi Su Lizzie telah memberinya kekuatan, cukup baginya untuk fokus pada pemulihan dengan usahanya sendiri. Dia duduk, menyilangkan kaki, dan mulai bermeditasi. Saat dia mulai, dia menghembuskan napas dalam-dalam. Tidak heran Roh Kudus Douluo berkata bahwa Gu Yue dan saya membutuhkan waktu 1 bulan untuk pulih. Kondisi tubuh saya bahkan lebih buruk dari yang saya bayangkan. Saya beruntung meridian saya tidak rusak. Dia kaget dengan keadaan tubuhnya. Hanya beberapa tetes kekuatan jiwa yang tersisa di dalamnya, esensi darahnya tidak memiliki kekuatan, dan kulitnya pucat. Dia mendesak energi di dalam dirinya untuk bersirkulasi perlahan, berhati-hati agar tidak merusak organnya. Jika bukan karena roti babi, dia bahkan tidak akan punya tenaga untuk duduk dengan menyilangkan kaki. Hanya apa keterampilan fusi jiwa itu? Seluruh tubuhku berantakan. Nah, yang bisa saya lakukan sekarang adalah mengambil waktu saya untuk pulih. Saya beruntung saya tidak menderita cedera yang bertahan lama. Yang bisa dilakukan Tang Wulin hanyalah menggunakan metode misterius surga untuk mengarahkan esensi darah dan kekuatan jiwanya yang lemah ke seluruh tubuhnya. Tetesan kekuatan jiwa segera terbentuk di dalam dirinya.
Evaluasi Roh Kudus Douluo tentang dia salah. Tubuhnya jauh melebihi norma. Dengan tambahan roti babi Sulizi, hanya butuh 3 hari untuk mengumpulkan kekuatan jiwa di tubuhnya. Dengan sedikit kekuatan jiwa ini, pemulihannya dipercepat dengan cepat. Ia hanya membutuhkan 10 hari untuk pulih hingga 80% dari kondisi puncaknya. 20% sisanya tidak bisa dipaksa, dan dia harus bekerja perlahan. Menurut pengamatannya sendiri, perlu 10 hari lagi untuk kembali ke kondisi prima. Tang Wulin menghabiskan 10 hari itu melalui rutinitas yang monoton. Menghadiri kelas, menempa, mengolah, belajar. Tapi ada satu perbedaan. Murid-murid kelas 1 jauh lebih bersatu daripada di awal tahun ajaran. Semua teman sekelas Tang Wulin sekarang menyambutnya dengan senyum tulus ketika mereka melihatnya. Setiap orang berada dalam hiruk-pikuk untuk tumbuh lebih kuat. Tang Wulin tidak mencoba keterampilan fusi jiwa dengan Gu Yue lagi. Efek sampingnya mahal. Dia telah bertanya kepada Wu Zhangkong, Feng Wuyu, dan Zuo Si tentang hal itu, tetapi tidak satupun dari mereka dapat membuat kepala atau ekor dari situasi mereka. Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa keterampilan fusi jiwa mereka sangat mendominasi sehingga bahkan mungkin pada tingkat fusi ilahi. Kedua Douluos berjudul menyuruhnya menunggu sampai dia mendapatkan cincin jiwa lain sebelum mencoba berlatih menggunakannya. Tang Wulin tidak membantah ini. Dinonaktifkan selama sebulan penuh merupakan biaya yang terlalu tinggi baginya. Dia tidak bisa kehilangan 1 bulan kultivasi. Adapun Gu Yue, dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, meskipun dia menjauhkan dirinya dari orang lain sedikit lebih dari biasanya. Namun, karena semua orang sibuk berkultivasi, Tang Wulin tidak merasa aneh karena dia jarang melihatnya. Ye Xinglan menahan diri untuk tidak membuat lagi potongan baju perang. Pada titik ini, dia perlu meningkatkan peringkat kekuatan jiwanya. Dia baru saja berhasil membuat tantangan Tang Wulin dengan selebar rambut. Terlalu berbahaya baginya untuk mencoba membuat sesuatu setingkat itu lagi, jadi semua orang setuju bahwa dia harus menunggu sampai dia memiliki 4 cincin jiwa. Semuanya berjalan di jalur kultivasi mereka yang unik, semuanya berjuang untuk maju. Sie-sie paling sering menghilang secara mencolok. Begitu makan siang berakhir, dia akan bergegas pergi ke suatu tempat hanya untuk kembali larut malam dan pingsan di tempat tidurnya. Su Xiaoyan juga menghilang dalam waktu yang lama. Mereka semua sibuk bekerja untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Jadwal Tang Wulin adalah yang paling kaku dari semuanya. Dia fokus pada menempa, mengolah sisi, dan memakan dirinya sendiri untuk meningkatkan esensi darahnya. Dia mendapat keuntungan kecil setiap hari. Hari-hari berlalu begitu saja, dan dalam sekejap mata, akhir semester telah tiba. Sen Yi berdiri di belakang mimbar di kelas dengan senyum bersinar di wajahnya. Ujian akhir semester pertama yang kalian semua nantikan hampir tiba, katanya. Siswa yang tak terhitung jumlahnya duduk tegak ketika dia menyapu pandangannya ke arah mereka. Ujian yang kita semua nantikan. Tidak mungkin. Tidak ada yang menantikan ujian. Ketakutan mencengkeram hati banyak siswa. 10 siswa akan dikeluarkan tahun ini, dan mereka tidak tahu berapa banyak yang akan diberikan but dalam ujian ini. Benar saja, kata-kata Sen Yi selanjutnya membuat siswa terlemah menjadi pucat. 5 orang akan dikeluarkan sesuai hasil ujian. Bekerja keras jika Anda tidak ingin menjadi salah satu dari 5 orang itu. Petik 2. 5 orang, Tang Wulin mengepalkan tinjunya. Sen Yi menatapnya. Berbicara, Tang Wulin menguatkan dirinya. Guru Sen, adakah cara untuk menghindari seseorang dikeluarkan? Dia mengangkat alisnya pada pertanyaannya. Ada. Ada. Semua orang mengira Sen Yi akan mengatakan tidak. Ini adalah Akademi Shrek. Namun dia berkata bahwa ada jalan. Tang Wulin bersemangat mendengar kata-kata Sen Yi. Apa yang harus kita lakukan agar tidak ada yang dikeluarkan? Sen Yi meliriknya sebelum mengembalikan pandangannya ke siswa lainnya. Hasil ujian akhir akan didasarkan pada berapa banyak poin yang kamu raih. Jika setiap orang memenuhi skor minimum, maka semua orang mungkin bisa lulus. Tapi kemudian standar ujian semester depan akan dinaikkan 5%. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan alisnya. Dia tidak cukup naif untuk berpikir bahwa ujian Akademi Shrek akan sederhana. Lulus ujian jelas lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sen Yi tersenyum. Satu-satunya kelonggaran yang kami izinkan adalah opsi untuk berbagi poin dengan siswa lain. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa poin-poin ini adalah poin yang sama yang akan menentukan apakah Anda masuk ke pelataran dalam. Berhati-hatilah dengan berapa banyak poin yang Anda berikan. Mereka bisa menjadi perbedaan antara masuk ke pelataran inti atau tidak. Petik 2.
Kata-katanya menyebabkan keributan, gumaman pelan pecah di antara para siswa yang lebih kuat. Mereka semua sangat ingin memasuki pelataran dalam, tetapi memberikan poin mereka akan merusak peluang mereka untuk masuk. Tang Wulin menurunkan tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Kekuatannya terbatas. Bahkan jika dia ingin membantu teman sekelasnya lulus ujian, hanya ada begitu banyak yang bisa dia bantu. Dia memutuskan lebih baik mempertimbangkan masalah ini lebih dekat ke akhir ujian. Sekarang, inilah detail ujiannya. Ujian akan berlangsung selama 15 hari. Dalam 15 hari itu, Anda akan pergi ke kota cerah. Anda harus mengunjungi setidaknya 10 kota, termasuk kota cerah, dan di setiap kota yang Anda kunjungi, Anda harus mengalahkan guru jiwa setidaknya 5 peringkat kekuatan jiwa di atas Anda. Anda mungkin tidak menerima bantuan apapun untuk menemukan lawan Anda, mengalahkan mereka, atau bepergian ke kota cerah. Anda semua harus memikirkan cara melakukan ini sendiri. Selain itu, perangkat penyimpanan jiwa Anda, komunikator, dan sumber daya lain yang Anda miliki akan disita sebelum Anda keluar. Itu termasuk uang. Anda semua akan pergi dengan tangan kosong. Ingat, kamu hanya punya waktu 15 hari. Selama Anda dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dan kembali dalam 15 hari, Anda akan lulus ujian. Jumlah poin yang Anda peroleh akan bergantung pada kekuatan lawan yang Anda kalahkan. Jika Anda tidak berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan dalam 15 hari tersebut, Anda akan gagal dalam ujian tanpa syarat dan setengah poin Anda akan dikurangi. Jangan khawatir tentang bagaimana poin Anda akan dihitung selama ujian. Akademi akan mengirim guru untuk membayangi Anda semua. Tapi jangan berharap mereka membantu Anda dalam keadaan apapun. Dia berhenti, membiarkan kata-katanya meresap. Bahkan jika hidupmu dalam bahaya, mereka tidak akan campur tangan. Jadi bertindaklah dengan hati-hati selama ujian. Jangan berkelahi dengan seseorang yang tidak bisa Anda tangani. Petik 2. Tang Wulin hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Ada ujian seperti ini. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia memahami tujuan Akademi Shrek. Ujiannya disusun seperti ini untuk menjadi ujian komprehensif atas kemampuan mereka. Manfaat sebelumnya dari makanan, pakaian, tempat berteduh, dan transportasi semuanya dilucuti. Tanpa sepeser pun, mereka harus mengunjungi 10 kota, menemukan dan mengalahkan lawan yang lebih kuat dari mereka, lalu kembali. Bright City terletak di bagian barat benua sementara Akademi Shrek terletak tepat di jantung benua. Bahkan bepergian dengan kereta api berkecepatan tinggi akan memakan waktu 3 hari berturut-turut dari kota Shrek ke kota cerah. Dengan kata lain, itu setidaknya 6 hari perjalanan, belum lagi waktu yang harus mereka habiskan di setiap kota untuk mencari lawan. Keheningan yang suram menyelimuti kelas setelah pengumuman Shen Yi. Setiap siswa tenggelam dalam pikirannya, merencanakan bagaimana mereka akan mengerjakan ujian. Anda tidak boleh membentuk kelompok, lanjut Shen Yi. Setiap orang harus mengikuti ujian ini sendirian. Jika ada kerjasama yang ditemukan, semua orang yang terlibat akan gagal. Lalu dia pergi. Senyuman tersungging di sudut mulut Tang Wulin. Menarik, dia melirik teman-temannya. Mereka semua tenggelam dalam pikirannya juga, tetapi tidak ada yang menunjukkan kekhawatiran. Mata Ye Xinglan menyala karena tekad. Gu Yue dengan tenang merenungkan ujian seolah-olah itu bukan masalah besar. Su Lizhi dan Xie Xie keduanya tampak bersemangat, dan Su Xiaoyan hanya memasang senyum manis di wajahnya. Ujian akan dimulai pada pagi hari berikutnya. Duduk di belakang meja di kantor kepala sekolah, Penatua Kai tersenyum pada Shen Yi. Jadi pengaturan untuk ujian sudah selesai. Shen Yi mengangguk. Semuanya beres. Baik, selalu ada beberapa kejutan selama ujian akhir pertama bagi siswa baru. Mari kita lihat apa yang terjadi tahun ini. Ingatlah untuk teliti dengan pencarian tubuh. Ini adalah anak-anak pintar yang kami miliki. Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan? Petik 2. Shen Yi terkekeh. Kamu bisa tenang. Saya telah melalui ini sekali sebelumnya, jadi saya tahu persis apa yang mereka semua pikirkan. Apapun yang bisa mereka pikirkan, sudah dilakukan oleh senior mereka. Kakak senior dan pengawas lainnya telah berangkat. Petik 2. Luar biasa. Ini akan menjadi pengalaman belajar yang baik bagi mereka, kata Penatua Kai. Setelah urusan mereka selesai, Shen Yi pergi. Penatua Kai berbaring di kursinya tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan berjalan ke jendela. Dia mengintip keluar dan menatap gedung menjulang di cakrawala yang menembus awan. Kemudian pikirannya mulai melayang di antara awan, bergerak kembali ke waktu lain. Kai Yue, Gu Yue adalah muridku.
Berhenti ikut campur dalam bisnisnya. Petik 2. Bagaimana caraku ikut campur? Apakah Anda yakin saya tidak mengerti bagaimana Anda berpikir? Dia telah bergabung dengan Pagoda Jiwa dan menjadi murid saya. Saya yakin dia akan melakukan lebih baik di bawah asuhan saya daripada Anda. Petik 2. Phoenix, kamu ingin pergi lagi? Sudah berapa kali kamu kalah? Sudah cukup. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Jika Anda masih tidak dapat menerima ini, maka Anda dapat datang menemukan saya kapanpun Anda mau. Tapi pada akhirnya, aku akan mengambil Gu Yue setelah dia lulus dari pengadilan luar. Petik 2. Dan kemudian dia kembali. Penatuakai menarik napas dalam dan menyipitkan matanya saat dia membuka jendela. Dia melangkah keluar ke udara kosong. Kemudian sosoknya berkedip, dan dia pergi. Tang Wulin dan teman-temannya berdiri berkumpul di sekitar peta. Dia menunjuk ke beberapa garis yang digambar di atasnya. Ini rute terbaik. Ini adalah jalur terpendek yang mungkin ke kota cerah dengan 9 kota lain di jalan. Kami akan mengambil waktu sesingkat mungkin jika kami mengikutinya. Kami tidak diizinkan untuk bekerja sama, jadi masing-masing dari kami harus menemukan cara kami sendiri. Petik 2. Xie mengamati peta itu. Wulin, aku tahu kita tidak boleh membawa apapun, tapi bagaimana jika kita bisa menyelinap melewati pemeriksaan? Dia bertanya dengan nada berbisik. Kami akan mendapat keuntungan besar. Apakah menurutmu ada cara? Petik 2. Tang Wulin menoleh padanya. Kita tidak bisa mencoba hal licik seperti itu. Buang-buang waktu saja. Apakah menurut Anda akademi akan memberlakukan aturan seperti itu tanpa cara untuk menegakkannya? Pemeriksaan pra-ujian pasti akan sangat ketat. Selain itu, ini adalah ujian bagi kemampuan kita. Kita perlu menunjukkan bahwa kita dapat menyelesaikan tugas hanya dengan kemampuan kita sendiri. Masalah pertama kami adalah uang. Tanpa uang, kita tidak bisa naik kereta jiwa. Semua orang menggunakan malam ini untuk memikirkan cara mendapatkan uang. Petik 2. Su Lizzie menyeringai. Saya hanya akan menjual beberapa roti. Su Xiaoyan terkikik. Saya akan memasang wajah sedih dan meminta beberapa saudara senior untuk meminjamkan uang kepada saya. Namun, kalian semua akan membutuhkan cara lain. Petik 2. Xie mengangkat bahu. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya hanya akan melakukan beberapa pertunjukan jalanan. Wulin, kamu berencana akan melakukan beberapa tugas tempaan, kan? Petik 2. Itu cara tercepat bagiku. Tang Wulin mengangguk. Kemudian dia melihat ke Gu Yue dan Ye Xinglan. Bagaimana dengan kalian berdua? Gu Yue dan Ye Xinglan berbagi pandangan, lalu menjawab pada saat yang sama. Keesokan paginya, semua siswa kelas 1 berkumpul di Spirit Ice Plaza untuk mempersiapkan keberangkatan mereka. Setiap siswa yang bisa masuk ke Akademi Shrek pasti memiliki perangkat penyimpanan jiwa. Hal pertama yang dilakukan Wu Zhangkong dan Shen Yi ketika mereka tiba adalah mengumpulkan semuanya. Terlepas dari pakaian di punggung mereka, para siswa tidak memiliki apa-apa. Aku bahkan tidak bisa membawa palu tempaku. Tang Wulin bertanya dengan kaget. Yang boleh Anda bawa hanyalah pakaian yang Anda kenakan. Tidak ada lagi yang diizinkan, jawab Wu Zhangkong dingin. Tang Wulin dengan enggan mengembalikan palu ke cincin penyimpanannya dan menyerahkan cincin itu. Setelah menggunakan cincin penyimpanan dan palu begitu lama, dia merasa tidak nyaman tampaknya. Sudah menjadi kebiasaan baginya untuk memasang cincin penyimpanan setiap hari. Selanjutnya, cincin-cincin itu diisi dengan potongan logam berharga dan paduan tempah. Terlepas dari paduan sesekali yang memiliki tingkat harmoni lebih dari 90% yang dia berikan kepada teman-temannya, sebagian besar paduan yang berhasil ditempa ada di cincin itu. Dia tidak terburu-buru menjual paduannya. Dia malah memilih untuk menunggu sampai dia perlu membuka segel keempatnya sebelum menggunakannya untuk mendapatkan dana. Mereka pasti akan mendapatkan harga yang bagus di Akademi Shrek karena itu adalah tempat di mana paduan sangat diminati. Sudah waktunya bagi Tang Wulin untuk menyerahkan semua barangnya, tetapi sifat serakah membuatnya sulit untuk melakukannya. Para siswa kelas 1 dibagi berdasarkan jenis kelamin untuk pemeriksaan tubuh. Sebagian besar siswa tidak menyembunyikan apapun, tetapi beberapa mencoba peruntungan dalam menyelundupkan barang-barang. Namun, jiwa bela diri seorang guru adalah matanya, dan dengan keterampilan jiwanya, dia bisa melihat melalui setiap jenis penipuan yang dicoba oleh para siswa. Hembusan udara dingin bertiup melalui gerbang. Meski tidak ada yang benar-benar terasa dingin, beberapa masih menggigil karena angin dingin. Pencarian itu sangat teliti. Seorang siswa berseru saat mereka berjalan melewati gerbang. Sampai jumpa 15 hari lagi, ketua kelas.
Luo Guixing melambai ke Tang Wulin saat dia pergi. Semoga beruntung semuanya. Lakukan yang terbaik untuk menghindari tersingkir. Aku akan mulai menempa untuk kalian semester depan, jadi siapkan materi dan pembayaranmu. Petik 2. Para siswa yang menggigil bersorak. Tang Wulin adalah satu-satunya orang di kelas mereka yang memiliki baju besi perang saat ini. Bahkan mengingat fakta bahwa mereka memilih menggunakan logam biasa untuk logam mereka, para pemeringkat masih jauh tertinggal dalam hal itu. Membuat baju besi perang bukanlah tugas yang mudah. Menggunakan campuran roh mungkin mempersulit proses pembuatan Tang Wulin, tetapi hasilnya sepadan. Dia dapat meningkatkan semangatnya di masa depan dan meningkatkannya. Membuat baju besi perang seperti ini praktis belum pernah terdengar di pelataran luar. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mendapatkan paduan roh atau logam pemurnian roh adalah dengan memintanya dari asosiasi pandai besi dengan harga tinggi. Janji Tang Wulin cukup untuk membeli hati semua teman sekelasnya. Namun, dia hanya membuat janji ini sekarang karena tingkat keberhasilan penempaan paduannya telah meningkat menjadi 40% baru-baru ini. Itu sudah cukup baik baginya untuk mulai mengambil untung darinya. Setelah 1 semester di Akademi Shrek, Tang Wulin telah membentuk rencana yang jelas untuk jalur kultivasinya. Itu bisa diringkas dalam 3 kata. Tempa, makan, dan bertempur. Blacksmithing akan menghasilkan uang baginya. Dengan uang dia bisa membeli makanan. Dengan perut kenyang dia akan memiliki energi untuk bertarung. Makan telah dimasukkan ke dalam rutinitas kultivasi hariannya. Makanan Akademi Shrek sangat bergizi. Ini memicu esensi darahnya yang kuat, yang pada gilirannya menyebabkan kultivasi kekuatan jiwa lebih cepat. Sebenarnya, siapapun bisa makan makanan bergizi untuk dibudidayakan juga. Satu-satunya masalah adalah pencernaan. Jalan ini hanya dapat dilakukan oleh Tang Wulin karena perutnya memiliki kemampuan pencernaan yang luar biasa. Terlepas dari ini, jumlah yang bisa dia kembangkan melalui makan makanan biasa masih ada batasnya. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan jiwa dan esensi darahnya, dia akan membutuhkan makanan yang lebih bergizi. Makanan harus dikemas dengan energi alami dunia sampai bisa meledak. Maka itu bukan makanan biasa, tapi makanan roh. Itu adalah makanan roh yang membantunya membuka segel ketiganya. Tang Wulin yakin bahwa jika dia bisa makan 1 atau 2 makanan roh sebulan, tingkat kultivasinya akan dengan cepat melampaui rekan-rekannya. Namun, untuk melakukannya dibutuhkan uang dalam jumlah besar, dan cara terbaik baginya untuk menghasilkan uang adalah dengan memalsukan. Di atas semua itu, Wu Zhangkong juga memberitahunya bahwa hanya ada satu cara yang benar untuk menjadi lebih kuat. Pertarungan. Jadi Tang Wulin sampai pada kesimpulan itu. Dia akan melakukan 3 hal, menempa, makan, dan bertempur. Para siswa pergi satu demi satu. 15 hari sepertinya lama sekali, tetapi banyak yang harus dilakukan pada waktu itu. Mereka harus segera mendapatkan uang. Tanpa apapun, mereka tidak akan bisa maju. Aku akan pergi mencari beberapa orang untuk memanjakanku. Su Xiaoyan melambai selamat tinggal kepada teman-temannya saat dia berjalan kembali ke Akademi Shrek. Aku pergi juga. Jika kalian mendengar tentang siswa Shrek yang melakukan pertunjukan jalanan nanti, jangan merasa terlalu aneh. Xie mulai berlari. Su Lizzie berjalan ke samping. Dia melepas mantelnya dan meletakkannya di tanah, lalu dia mulai membuat roti. Tang Wulin menoleh ke Gu Yue dan Ye Xinglan. Jadi, apakah kalian berdua benar-benar akan? Gadis-gadis itu tersenyum padanya dan mengangguk. Tang Wulin menghela nafas dan menutup wajah. Dia tidak punya nyali untuk menatap mata mereka. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Dia harus mengunjungi asosiasi pandai besi. Begitu Tang Wulin pergi, Ye Xinglan menoleh ke Gu Yue. Siapa yang duluan? Kamu bisa pergi, kata Gu Yue. Ye Xinglan mengangguk. Baik, hari masih pagi. Kelas belum dimulai, dan siswa berhamburan melalui gerbang berpasangan dan bertiga. Tidak semua mahasiswanya tinggal di kampus. Beberapa berasal dari keluarga kaya yang membeli rumah di kota untuk mereka garap. Tapi hari ini berbeda dari biasanya. Seseorang menjajakan barang tepat di pintu masuk. Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk membeli roti. 1 roti babi pemulihan akan mengisi Anda dengan kekuatan dan membuat tubuh Anda lebih sehat. Sebuah roti sup agility akan membuatmu lincah seperti burung layang-layang. Atau dapatkan roti kacang haus dan langsung gandakan kekuatan bertarung Anda. Selalu baik untuk dipersiapkan. Semua roti tetap segar selama sehari. Petik 2. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 16 atau 17 tahun langsung mengenali orang itu saat dia berjalan melewati gerbang. Wow, bukankah kamu si gendut dari kelas 1? Saudara muda,
Mengapa kamu menjual roti di sini? Petik 2. Su Lizzie terkekeh. Saya tidak punya pilihan lain. Saya perlu mencari uang untuk ujian akhir semester ini. Bagaimana, kakak senior? Anda ingin roti? Mereka murah dan enak. Petik 2. Saya baik. Saya tidak ada gunanya roti Anda. Mereka hanya bertahan sehari. Yah, aku harus pergi ke kelas. Semoga berhasil. Murid itu melambai selamat tinggal dan terus berjalan melewati gerbang. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, dia dihentikan. Dua gadis berdiri di jalan. Gerbang itu sangat lebar, jadi mereka tidak bisa memblokir seluruh jalan. Siswa kelas 2 itu mencoba berjalan di sekitar mereka, tetapi seseorang bergerak di depannya untuk menghalangi jalannya. Gunung ini milikku. Pohon-pohon ini ditanam oleh saya. Hei Guyue. Apa baris terakhirnya? Petik 2. Guyue memutar matanya. Jika Anda ingin lewat, Anda harus membayar tol gunung. Apa yang terjadi? Murid kelas 2 itu menatap mereka dengan terpana. Adik-adik, tidak ada gunung di sini, katanya dengan nada monoton. Dan tidak ada pohon juga. Bahkan jika ada, itu bukan milik kalian berdua. Petik 2. Bayar. Ye Xinglan mengulurkan tangannya. Jumlahnya 100.000 kredit federal. Anak laki-laki itu tertegun. Apa sih yang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba merampok saya? Petik 2. Tidak, kami meminjam uang dari Anda. Kami akan membayarmu kembali 2 kali lipat nanti, jawab Ye Xinglan. Bagaimana jika saya tidak meminjamkan uang? Sudut mulut bocah itu mulai bergerak-gerak. Ye Xinglan adalah seorang gadis cantik dan dia tidak ingin membuat kesan buruk padanya, tetapi ada batasan untuk menahan diri ketika dia begitu menuntut. Beberapa siswa lain telah tiba saat itu dan sekarang menyaksikan dari samping. Salah satunya adalah seorang siswa yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dia jelas berasal dari salah satu kelas atas. Baik, Ye Xinglan mengambil langkah maju, 3 cincin jiwa muncul di bawahnya. Pedang Stargotnya terwujud di tangannya, bersinar terang. Anda tidak perlu membayar tol gunung jika Anda bisa mengalahkan kami. Aura di sekitar Ye Xinglan meningkat, matanya bersinar terang, pedang di tangannya. Anak kelas 2 merasakan seluruh tubuhnya tegang saat dia memanggil jiwa bela dirinya sebagai tanggapan. 3 cincin jiwa bangkit dari bawahnya, cocok untuk cincin Ye Xinglan sendiri. Pertarungan. Tidak mungkin aku bisa mengalahkannya. Dia telah menyaksikan pertandingan antara kelas 1 dan 2, yang menyebabkan kelas 1 menjadi terkenal sebagai kelas siswa baru terkuat di abad terakhir. Tak satu pun dari 5 ranker di kelas 1 telah bergabung dalam pertempuran, namun kelas 1 menang. Diketahui secara luas bahwa Ye Xinglan adalah salah satu pilar tim itu. Dia sendirian melawan Yue Zhengyu, He Xiaopeng, dan Ye Xingmo. Anak laki-laki itu tahu bahwa dia berada di luar jangkauannya. Apa kalian tidak takut dihukum oleh akademi? Anak itu bertanya dengan lemah lembut saat dia mundur selangkah. Kita akan mengatasinya saat kita kembali, Ye Xinglan menepuk kakinya dengan tidak sabar. Lagi pula, ini hanya pinjaman. Pinjaman 15 hari, dan kami bahkan akan membayarmu 2 kali lipat saat kami kembali. Petik 2. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat pedangnya. Cahaya bintang yang berkilau berkumpul di sekitarnya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. 100.000 kredit akan cukup untuk menutupi semua biaya perjalanan dan makanan mereka. Baik, aku akan memberikannya padamu. Anak laki-laki itu berteriak putus asa. Tunggu sebentar, kata seseorang dari belakangnya. Anak laki-laki itu menoleh ke belakang untuk melihat Su Lizzie memegang beberapa roti di tangannya, tubuhnya yang gemuk bergoyang-goyang saat dia berlari ke arah siswa kelas 2. Kakak senior, jika kamu makan salah satu rotiku, kamu belum tentu kalah dari mereka. My Blood Taas Bin Bun sangat manjur. Itu dapat meningkatkan kekuatan Anda hingga 30%. Anda tidak harus mengalahkan mereka. Anda hanya harus melewati mereka. Apa menurutmu mereka berani bertingkah sombong begitu kau berada di halaman sekolah? Petik 2. Anak laki-laki itu memandang Su Lizzie dengan curiga. Jika aku mengingatnya dengan benar, bukankah kalian bertiga berada di tim yang sama? Su Lizzie menjulurkan dadanya dengan marah. Tidak mungkin. Kami bukan tim sekarang. Semua orang di kelas 1 sibuk dengan ujian akhir semester pertama kami. Kami mungkin akan dikeluarkan jika kami tampil buruk, jadi kami semua adalah rival di sini. Petik 2. Jantung bocah itu mulai berdebar kencang. Dia adalah master jiwa tipe agility, jadi dia merasa cukup percaya diri bahwa dia bisa menerobos jika kekuatannya ditingkatkan 30%. Selain itu, tak satu pun dari kedua gadis itu adalah tipe ketangkasan. Baik,
Saya akan mencobanya. Beri aku roti kacang dan roti sup. Berapa harganya? Petik 2. Roti kacang haus darah adalah 30.000 kredit dan roti sup agility 10.000, jawab Su Lizzie. Bagaimana tawaran itu bisa lebih baik? Kamu juga hanya mencoba merampokku. Anak laki-laki itu memutar matanya. Su Lizzie menatap lurus ke matanya. Anda akan menghemat 60.000 kredit. Baik, tapi saya mendapatkan pengembalian uang jika roti tidak berfungsi. Anak laki-laki itu kembali menatap Ye Xinglan seolah-olah dia adalah iblis. Dia membayar Su Lizzie dan segera melempar roti ke mulutnya. Seperti yang dijanjikan, efeknya langsung berlaku. Dia merasa lincah seperti burung layang-layang, tubuhnya bergelombang dengan kekuatan. Aku sedang mengisi. Anak laki-laki itu langsung berlari, langsung menuju gerbang. Dia sangat cepat, seperti yang diharapkan dari master jiwa tipe agility yang berhasil masuk ke Akademi Shrek. Meskipun kakinya tidak terlihat terlalu berotot, setiap langkah yang diambilnya melambungkannya ke depan. Dia terbang seperti anak panah. Namun, cahaya kuning tiba-tiba menyelimuti tubuhnya dan membebani dia. Seluruh tubuhnya terasa lesu sekarang. Lalu seutas cahaya bintang melilitnya. Mengapa kalian mengeroyok saya? Anak laki-laki itu berteriak. Kami di sini untuk merampokmu. Oh tunggu, maksudku kita di sini untuk meminjam uang. Siapa yang akan menghadapi Anda sendiri? Ye Xinglan menusukkan pedangnya ke bahu anak laki-laki itu, menekannya ke tanah. Jadi, maukah kamu meminjamkanku uang? Aku akan meminjamkanmu uang. Ye Xinglan menerima uang dari bocah itu lalu menghitungnya. Ya, ini 100.000. Kamu bisa pergi sekarang, katanya sambil menyingkirkan pedangnya. Anak laki-laki itu berdiri dan memelototi kedua gadis itu sebelum berangkat ke kelas. Tunggu sebentar, teriak Ye Xinglan setelahnya. Anak laki-laki itu berbalik menatapnya dengan marah. Apa yang kamu mau sekarang? Kamu di kelas apa? Dan siapa namamu? Ye Xinglan bertanya. Anak laki-laki itu menatapnya dengan curiga. Mengapa kamu ingin tahu? Supaya aku bisa membayarmu kembali. Betulkah? Anak laki-laki itu tercengang. Ye Xinglan mengerutkan kening. Omong kosong apa yang kamu pikirkan? Cepat beritahu aku. Berhenti membuang-buang waktuku. Petik 2. Saya di kelas 2. Namaku Xia Yuekong, dia menjawab dengan malu sebelum kabur. Melihat masalah itu diselesaikan, salah satu siswa yang mengawasi berjalan. Kakak-kakak perempuan, apakah kamu masih meminjam uang? Kakak kelas ini tersenyum dengan sopan. Tidak, kami sudah cukup sekarang. Ye Xinglan bahkan tidak menatapnya saat dia pergi dengan Gu Yue. Ketika kedua gadis itu melewati Su Lizzie, Ye Xinglan menoleh padanya. Kamu hanya berhasil menjual rotimu karena kami, jadi kamu bertanggung jawab atas sepertiga dari utangnya. Baik, Su Lizzie berseri-seri. Meskipun dia memiliki nafsu makan yang besar, 40.000 kredit akan lebih dari cukup untuk seluruh perjalanan jika dia berdiet. Dia telah bertanya kepada para guru sebelumnya apakah dia bisa bekerja sama dengan siswa lain karena dia adalah master jiwa tipe pendukung, dan mereka setuju. Dia awalnya mengincar Tang Wulin, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia memilih Ye Xinglan. Namun, jumlah lawan yang harus mereka kalahkan bersama 2 kali lipat menjadi 20. Jadi mereka sebenarnya bekerja sama. Para siswa yang menyaksikan tercengang ketika mereka melihat ketiganya pergi. Benar-benar ada banyak jenis orang di dunia ini. Para junior itu sangat kreatif. Kenapa kita tidak pernah memikirkan ini dulu? Petik 2. Tang Wulin berdiri di luar asosiasi pandai besi kota Shrek. Namun, Musi menghalangi jalannya. Tang Wulin menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu lakukan di sini, kakak senior? Musi tersenyum. Kudengar kamu ada ujian, jadi aku di sini untuk mengantarmu. Sedikit kecemasan merayapi hati Tang Wulin. Mengapa kamu mengantarku? Saya tidak punya banyak waktu. Saya ingin pergi mengambil beberapa misi tempat untuk mendapatkan uang. Petik 2. Lupakan saja, jawabnya. Akademi telah menghubungi kami dan setiap asosiasi lain di kota. Tak satu pun dari kami akan meminjamkan bantuan kepada Anda. Anda semua dilarang menghasilkan uang di asosiasi, jadi Anda harus memikirkan cara lain untuk menghasilkan uang. Anda masih bisa menghasilkan uang dengan menempa, hanya saja tidak di kota ini. Ngomong-ngomong, Sekte Tang juga bekerja sama dengan ini. Hehe, rahang Tang Wulin ternganga. Aku tidak percaya ini. Musi mengangkat bahu. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Jika Anda tidak ingin membuang-buang waktu lagi, segera pikirkan cara lain untuk menghasilkan uang. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa membalas. Dia benar-benar membuang-buang waktunya di sini. Apa lagi yang bisa saya lakukan?
Sesaat kemudian, matanya berbinar. Saya mendapatkannya. Tang Wulin melambai selamat tinggal pada Musi lalu berlari langsung ke stasiun kereta kota Shrek. Ketika dia tiba, Tang Wulin melihat sekeliling dan yakin bahwa dia adalah yang pertama di kelasnya yang akan datang. Semua orang masih sibuk mencari uang. Tiket diperiksa sebelum kereta bisa dinaiki. Tang Wulin dengan santai berjalan ke jadwal keberangkatan dan memeriksanya. Dia segera menemukan apa yang dia cari. Menurut rencananya, kota pertama yang dikunjungi Tang Wulin adalah Heaven Dow City, yang terletak di barat laut kota Shrek. Itu adalah kota besar, jadi dia tidak akan kesulitan menemukan lawan yang cocok. Ada juga banyak kereta api dari Heaven Dow City ke Bright City. Tang Wulin dengan cepat menemukan jalannya ke platform yang tepat. Masih ada waktu 5 menit sebelum pemeriksaan tiket dimulai, namun sudah ada antrean panjang di loket pemeriksaan tiket. Kali ini, benar-benar semuanya telah disita darinya. Bahkan ide murid dan lencana pandai besi miliknya telah diambil. Dia benar-benar tangan kosong. Dia berjalan ke belakang barisan dan mengambil tempatnya. Pemeriksaan tiket segera dimulai dan antrean mulai bergerak maju. Satu persatu, tiket orang-orang diperiksa kemudian diteruskan ke area berikutnya. Gilirannya segera tiba. Tolong tunjukkan tiket Anda, kata petugas itu. Tang Wulin memindahkan tangannya ke sakunya, merogoh ke dalam, dan mengobrak-abrik sejenak. Kemudian dia melihat ke samping dan tiba-tiba menunjuk. Ular, ada ular. Petik 2. Teriakannya membuat takut orang-orang di sekitarnya dan mereka semua ke tempat yang dia tunjuk. Benar saja, ada seekor ular emas sepanjang sekitar 1 meter duduk di dinding. Ini dengan cepat meluncur ke kerumunan. Beberapa teriakan ketakutan terdengar dan sebagian dari kerumunan menjadi panik. Sesaat kemudian, kilatan cahaya keemasan memenuhi area tersebut, dan ular itu menghilang. Hah, kemana ular itu pergi? Para penumpang yang panik dan anggota staf mencari kemana-mana untuk menemukan ular itu, tetapi tidak ditemukan. Tang Wulin juga sudah lama menghilang. Dia memanfaatkan gangguan tersebut untuk melompat melewati jendela pemeriksaan tiket. Dia kemudian lari untuk mencari sudut untuk bersembunyi dan mengambil gold song. Dia berhasil melewati pos pemeriksaan stasiun kereta. Tang Wulin naik keretanya dan pergi mencari beberapa kursi yang tidak terikat pada tiket.